Bapak Ibu sekalian, takwa bila sudah didapatkan itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga, sebuah anugerah berlimpah yang luar biasa, ya. Allah berjanji siapa yang sudah berusaha saja, belum takwa, berusaha saja untuk takwa, maka janji Allah di surat At-Talaq surah ke-65 ayat ketiganya, Allah berjanji akan melepaskan dia dari segala persoalan yang sedang dialami, diberikan jalan keluarnya. Dan bila membutuhkan rezeki apapun, Allah berikan, bahkan nyaris tak bertepi, terus berlimpah. Perhatikan janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha bertakwa, meningkatkan ibadah kedekatannya kepada Allah, maka Allah akan lepaskan ia dari segala persoalan yang sedang melilitnya, ya. Dan kalimatnya makhraja menggunakan isim nakirah. Dalam bahasa Arab itu bentuknya umum. Jadi apapun persoalannya, Anda punya persoalan di rumah tangga, punya persoalan di kantor, punya persoalan dalam lingkup sosial kehidupan kita, Allah akan lepaskan dari segala problematika yang sedang kita alami itu. Tidak cukup sampai di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan ia rizki, subhanallah, min haitsu la yahtasib, dari segala hal yang tidak bertepi dan bahkan tak kita duga, ya. Semoga bagian pertama ini kita dapati. Bahkan Allah berjanji di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya, ya. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama tadi ada persoalan, kalau yang kedua tidak. Kita ingin memulai suatu aktivitas, Allah mudahkan. Bagi para ayah, Anda bekerja, Anda akan dimudahkan, ya. Kemudian siswa yang sedang sekolah belajar akan dimudahkan. Para ibu dalam mengurus rumah tangga akan dimudahkan. Maka puasa memacu kita untuk berlatih takwa. Perhatikan kalimat Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu artinya latihan takwa. Di selama Ramadan kita dilatih untuk meningkatkan takwa kita. Tattaqun terulang 19 kali dalam Al-Quran, ya. Tapi ingat ya, saya sering sampaikan, tattaqun itu latihan yang diikat dengan kalimat la'allakum sebelumnya. Kalimat la'allakum ini terulang 69 kali di Quran. Bila satu ayat diawali dengan kalimat la'allakum, ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang puasa itu, sekali lagi, tidak setiap orang yang puasa itu akan berhasil dalam latihan takwanya, ya, kecuali orang yang serius dalam menjalaninya. Kecuali orang yang serius dalam menjalaninya. Jadi jangan heran kalau, mohon maaf ya, hari pertama misalnya banyak orang yang bergabung untuk beribadah, masjid jadi penuh, tilawah Quran jadi banyak dan sebagainya. Itu bisa menurun, pertengahan menurun, ya, akhir jadi menurun. Kenapa? Karena tidak setiap orang akan berhasil kecuali orang yang serius. Nah, kalau sudah selesai latihannya, dirubah kata takwanya menjadi takwa yang sesungguhnya, yang benar dilakukan karena Allah, murni tak bercampur. Kalimat benar yang berasal dari Allah itu disebut dengan hak, ya. Di benar itu ada dua istilah dalam bahasa Arab. Satu as-sidqu. As-sidqu itu kebenaran yang mungkin diragukan oleh sementara orang, ya. Insya Allah Pak Wali Kota akan datang ke sini hari ini jam 10, ya. Sementara orang yakin, tapi masih ada yang ragu. Masa, ya? Jam setengah 10 masih ada acara kok, ya. Misalnya di tempat A, B, C dan sebagainya. Nah, kalau kita ada satu kebenaran yang masih diragukan oleh sementara orang, itu sidqun, ya. Kalau orang percaya namanya shadiq. Tapi kalau sangat percaya sekalipun itu meragukan, maka ditambah dari shadiq menjadi siddiq. Abu Bakar kenapa digelari dengan siddiq, as-siddiq? Karena beliau percaya pada apapun yang disampaikan Nabi sekalipun orang meragukannya, ya. Tapi kalau satu kebenaran yang tidak mungkin ditolak, tidak akan ada keraguan lagi, itu disebut dengan hak, qaf, ada tasydid, hak. Karena itu kebenaran yang datang dari Allah itu bukan sidqun tapi hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, orang yang latihan takwa, kalau latihannya benar, bukan sidqun. Jadi kalau sidqun itu sifatnya saat Ramadan rajin ke masjid, Ramadannya selesai ke masjidnya, ya. Saat Ramadan rajin tilawah Quran, selesai Ramadan semakin menurun atau hilang tilawahnya. Saat Ramadan yang nggak minta dicari-cari, ya. Maaf, orang nggak minta pun dicari, du'afa dicari, anak yatim dicatat. Selesai Ramadan lupa, ya. Yang di depan rumah pun nggak terlihat. Nah, itu baru sidqun. Tapi kalau betul-betul menjadi hak
takwanya. Nah, kalau sudah di Quran kalimat hak disandingkan dengan takwa, maka takwanya dari tattaqun dirubah menjadi tuqah. Maka diingatkan oleh Nabi dalam setiap kali pertemuan ta'lim, khususnya khutbah Jumat, disitir surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di orang yang berhasil siamnya berubah takwanya dari latihan menjadi haqqa tuqatih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang haqqa tuqatih itu. Dan subhanallah, saya bergembira dan bermohon kepada Allah, semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di duha ini dicatat sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Subhanallah ya, hari Ahad orang barangkali ada yang bertamasya, ada yang liburan dan sebagainya. Antum memilih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, siapapun yang beramal soleh ya, orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan ya, selama dilakukan karena Allah, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Okay? Dan ciri pertama kebaikan yang menjadi nilai kebaikan di mata Allah dan Rasulnya, ternyata bukan meningkatnya harta. Perhatikan ya, bukan meningkatnya harta, bukan bertambahnya kedudukan, tapi ciri pertamanya disebutkan oleh Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ciri pertamanya yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia mengenai urusan agamanya. Allah akan berikan dorongan, dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya antum ini para ayah ya, misal bertambah harta, itu belum tentu baik kalau kita jauh dari Allah. Bertambah meningkat kedudukan, ibu punya suami ya, promosi jabatan suaminya, meningkat kedudukannya, tapi semakin jauh dari Allah. Salatnya tertinggalkan, tidak konsisten lagi ibadahnya, baik ya, Jumatnya jadi terlambat, itu belum tentu tanda kebaikan. Tapi ketika Allah menginginkan seorang jadi baik, dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Dia paham yang halal dan yang haram. Dia mengerti yang sunnah dengan yang bid'ah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Dengan itu dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang baik. Orang seperti ini kata Allah, sekalipun dia meninggalkan yang menguntungkan dalam urusan dunia, antum bekerja ada hal banyak ribanya, mendapatkan pekerjaan lain, pindah. Dengan pekerjaan itu lebih dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan janjinya, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi ya. Bahkan kalau berhijrah betul-betul kuat niatnya, subhanallah. Bapak misalnya Pak punya pekerjaan ya, di kantor gajinya misalnya sebulan 10 juta, tapi sholatnya terlambat. Dengan sebulan gajinya 1 juta, tapi sholatnya lancar, pilih yang mana? Saya tahu akan pilih 10 juta sholat lancar gitu ya. Cuman dua aja pilihannya. Baik ya. Orang yang masih belum ada pancaran rahmat Allah, dia akan kejar dunia 10 juta, yang penting masih bisa sholat ya. Tapi orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah, subhanallah, dia pindah hijrah. Perhatikan ketika dia berhijrah, diberikan jaminan oleh Allah, surah keempat An-Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Siapa yang bertekad hijrah kepada fi sabilillah, jalan aktivitas kehidupan yang ada naungan Allah di situ, lebih dekat dengan Allah, maka Allah berjanji yajid lahu fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Harta yang dia anggap rugi, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Dan kehidupannya akan lapang tanpa masalah. Kurang dari penyakit, di rumah berkah, nggak pernah ada persoalan. Antum gaji 10 juta, tiap ke rumah cekcok terus dengan istri misalnya, gak nyaman juga ya. Gaji 10 juta tapi anak selalu sakit ya, kemudian cuci darah dan sebagainya, gak nyaman juga ya. Tapi Allah bebaskan dari segala hal yang bisa mengurangi dalam kenikmatan hidup kita. Nah, yang terakhir, ini sebagai motivasi juga, tidak cukup sampai di situ, itu baru dunia. Baru dunia. Jadi bayangkan menuntut ilmu itu, ketika kita jalani dengan baik, kata Rasulullah, ini pertanda kebaikan. Yang kedua itu baru dunia. Lihat akhiratnya, lihat akhiratnya. Langsung disebutkan di 4 kitab hadis utama. Al-Bukhari kita temukan, baik ya, di Adabul Mufrad nomor hadis 746. Muslim kita temukan, Sahih Muslim nomor hadis 1389. Di At-Tirmidzi Al-Jami' As-Sahih ya, Al-Jami' As-Sahih atau Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2682. Dan yang terakhir di Ibnu Majah, ini yang paling lengkap, nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Subhanallah. Siapa yang menyiapkan dirinya berangkat dari tempat dia tinggal menuju satu tempat untuk belajar dari sebagian tuntunan agamanya, sekalipun hanya sedikit saja,
maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu dan bapak sekalian, saya tidak henti-hentinya mengingatkan, hadis ini diambil oleh seseorang yang menempuh jalan dari Madinah ke Syam. Syam di Syria, yang jaraknya kalau pakai bis itu sehari semalam. Ini beliau berjalan, tadinya pakai kendaraan, dalam riwayat disebutkan unta, tengah jalan berjalan kaki. Bayangkan, jalan kaki dari Madinah sampai dengan Syria hanya untuk mendapatkan satu hadis ini saja. Sampai di tempat yang dituju, ditanya oleh sahibul hadisnya, yang punya hadis, "Indaka haja ukhra?" Anda tidak punya keperluan lain? Apa jawabannya? La faqat uridul hadis. Tidak, saya hanya menginginkan satu hadis yang saya dengar orang lain tidak memilikinya kecuali Anda saja. Jalan kaki hanya untuk mendapatkan hadis. Disebutkanlah hadis yang tadi. Kalau orang dulu bisa jalan kaki untuk dapat satu hadis saja, antum oleh Allah diberikan fasilitasnya, ada kendaraannya, ada yang punya sepeda, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, masjidnya bahkan dihadirkan dekat di samping kita, keadaannya bagus, ada AC-nya kalau di luar panas, ada hangat karpetnya kalau di luar dingin, ya, nikmat keberadaannya. Kalau dengan seperti itu belum juga termotivasi untuk sekedar mengikuti satu takdim, maka dengan cara apa lagi Allah mesti menjadikan kita orang baik? Dan itu akan ditanya saat antum punya rumah tetangga, jalan kaki ke sini, antum punya mobil, punya motor tidak digunakan, padahal bisa saat itu dilakukan, satu saat akan ditanya. Satu saat akan ditanya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan semoga hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita yang disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Sebaik-baiknya amal soleh bila dilakukan, maka amalan soleh yang terbaik adalah satu, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Ini untuk menentukan kualitas pahala. Okay. Ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menuntunnya, mencontohkannya, membimbingnya. Ya. Jadi kalau satu amalan kita lakukan ikhlas karena Allah, ya, maka pahala kualitasnya bertambah. Diikuti dengan tuntunan Rasulullah SAW, menjadi benar dan tepat amalan kita. Menjadi benar dan tepat amalan kita. Dan subhanallah, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Rasulullah itu bukan hanya menuntun kita dalam praktek ibadah ritual, bukan hanya dalam ibadah ritual, bukan hanya dalam salatnya, bukan hanya dalam umrahnya, hajinya, tilawah Qurannya misalnya, zakatnya, tapi setiap tutur Rasulullah, setiap fikirannya, setiap langkahnya, setiap aktivitasnya selama 24 jam ada petunjuk bagi kita, bagi yang ingin meneladaninya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Kata Allah, ada pada diri Rasulullah itu setiap langkah hidupnya selama 24 jam dalam sehari tuntunan teladan yang baik untuk kita ikuti. Jadi bukan hanya sholatnya saja, tapi bagaimana bangun dari tidurnya, bagaimana beliau makannya, bagaimana sifat bercanda Nabi. Nabi kadang-kadang bercanda, nanti kita akan lihat. Bagaimana sifat Nabi minumnya, bagaimana sifat Nabi memimpinnya, dan seterusnya. Dan subhanallah, semua orang yang terkait dengan Nabi itu jadi teladan bagi kita. Semua orang. Saya beri contoh misalnya, Rasulullah SAW menikah dengan lebih dari 4 istri. Bagi kita umatnya maksimal 4, itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Perhatikan apa hikmahnya. Ternyata kalau kita teliti lebih dalam, para ibu nanti satu masa belajarnya, barangkali nanti Ustaz Khalid bisa menyampaikan materi ini di Sirah Nabawiyah. Jadi di antara hikmahnya, karakter perempuan itu kalau sudah menjadi istri, itu nampak terwakili dari istri-istri Rasulullah SAW. Nanti ada yang sifatnya seperti Khadijah, sifatnya seperti Aisyah, ada yang sifatnya seperti Hafsah, ada yang sifatnya seperti Zainab. Nah, ibu coba lihat, temukan dalam diri saya mirip siapa? Kalau wajah enggak barangkali ya, cenderungannya. Saya seperti siapa? Pelajari kisahnya. Itu bukan hanya untuk didengar, Bu. Temukan Khadijah begini karakternya. Oh, ini mirip-mirip saya. Ketika kita temukan, pelajari itu dan teladani itu bagaimana kita bersikap pada suami. Ya. Itu nilai kebaikan. Jadi semua yang terkait dengan Nabi ada teladan. Oleh karena itu, kita setelah menyelesaikan kajian hadis al-arba'in akan belajar tuntunan sunnah Rasulullah SAW dalam 24 jam aktivitasnya. Di materi kita seperti pernah kita awali adalah tuntunan sunnah dalam